Halo Yus, tetap semangat ya. Teman-teman, perkenalkan saya Sam. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengenal saya. Jadi video ini saya buat karena ingin tahu bagaimana awalnya sampai akhirnya Yus diketahui mengidap multimioma. Kita mulai aja ya. Gini Yus, akhir bulan Juni 2019 itu kita sempat chat ya. Waktu itu katanya kamu mau berobat ya, pengobatan alternatif lah ke Jakarta. Terus aku tanya, emang sakit apa? Tapi kamu cuma bilang urat di pundak ini sakitnya tuh udah menjalar kemana-mana gitu, dan itu udah 2 bulan. Pertanyaannya, selama 2 bulan itu gejala yang dirasakan itu seperti apa sih? Terus waktu itu tindakan yang diambil tuh apa? Kenapa sampai akhirnya memutuskan ke Jakarta aja deh untuk pengobatan alternatif itu? Hai Sam dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Ya, terima kasih Sam untuk pengantarnya. Ya, saya merasakan sakit ini di bagian pundak saya. Ketika di awal-awal rasanya seperti ada semacam urat yang sakit di bagian pundak sini. Kita berkonsultasi ke dokter. Dari dokter sendiri memberikan obat pereda nyeri rasa sakit. Tapi itu juga tidak bisa menghentikan sakit yang saya derita. Kemudian kita juga pergi ke fisioterapi dan juga menjumpai juga ortopedi dan beberapa pengobatan alternatif pijat di sini. Itu juga tidak memberikan kami hasil. Dari ngobrol-ngobrol kami berpikir karena memang sakitnya ada di urat, kemudian menjalar dari mulai pundak, kemudian menjalar ke punggung, menjalar ke dada, dan menjalar ke tempat-tempat lain. Saya pikir memang tadinya berpikir ini sebuah rasa sakit yang memang berhubungan dengan urat, sehingga kami berpikir kita akan fokus dengan pengobatan alternatif selama di Jakarta supaya lebih fokus dan lebih intensif dalam pengobatan tersebut. Yaitu alasan saya untuk kemudian saya pergi ke Jakarta untuk berobat alternatif secara fokus pada saat itu. Selama di Jakarta waktu pengobatan alternatif itu ya, itu apa aja sih yang dilakukan itu? Terus gimana hasilnya waktu itu? Pengobatan alternatif yang saya dapatkan selama di Jakarta itu adalah pemijatan. Saya mendapatkan pemijatan itu selama lebih kurang 6 kali. Di pemijatan yang pertama sangat terlihat hasilnya, sangat bagus. Saya dapat menggerakkan tangan saya dapat menggerakkan badan saya. Tetapi kondisi itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian kondisi itu kembali buruk. Badan saya terasa sakit dan lebih sakit lagi. Saya justru tidak dapat menggerakkan badan saya untuk hal-hal yang lebih vital, misalkan untuk bangun dari tempat tidur. Kondisi ini juga diperparah ketika saya juga tidak dapat kemudian untuk buang air besar. Tetapi kondisinya juga ironis dengan kondisi saya harus buang air kecil yang selama berulang-ulang selama malam hari. Kondisi ini terus-menerus dan sampai misalkan ke-6 kondisi ini makin memburuk, tidak membuahkan hasil apapun. Sepertinya semakin buruk dan saya semakin merasa kesakitan. Selama berobat alternatif itu di Jakarta kemarin ya, sayang kita nggak sempat ketemu langsung. Komunikasi kita terakhir itu setelah pengobatan alternatif pas kamu udah mau boarding ya balik ke Jerman, aku ingat tuh. Nah
Selepas itu kita nggak ada berita, terus ya nggak ada saling berkabar lah. Terus bulan Oktober tuh aku pengen tahu ya keadaan kamu seperti apa, jadi aku akan tanya ya lewat WA. Nah pas aku tanya itu kamu jawab itu kena multimioma. Mungkin bisa dibagikan ceritanya ya, sejak tiba kembali di Jerman sampai akhirnya ketahuan penyakitnya itu, si multimioma itu. Apa sih yang dilakukan dokter di sana itu, terus berapa lama prosesnya, terus ketika ketahuan itu tindakan apa sih yang diambil? Ya, ini perjuangan berat bagi saya untuk dapat kembali ke Jerman dengan situasi sakit saya yang makin memburuk. Akhirnya dengan perjuangan itu, melawan rasa sakit saya dapat sampai di Jerman. Sampai di Jerman, saya berkonsultasi dan pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi ya dokter memberikan obat pereda rasa sakit yang juga tidak memberikan banyak efek bagi saya. Rasa sakit itu makin bertambah ketika di hari berikutnya saya justru tidak dapat menggerakkan apapun dalam badan saya dan sangat kesakitan. Atas saran teman saya, ya kami memanggil ambulans. Dengan proses yang demikian rumit dari para medik ambulan membawa saya, akhirnya mereka berhasil membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, berbagai pemeriksaan harus saya lalui karena tim dokter menemukan ketidakseimbangan antara kalsium, kalium, dan komponen-komponen dalam darah. Dari berbagai tes yang mereka lakukan, mereka juga mengindikasikan kecurigaan akan satu hal yang berhubungan dengan kanker. Tapi sampai pada waktu itu juga belum tahu tipe apa yang mereka maksudkan jenis kanker itu. Di 3 hari yang pertama, yang dilakukan adalah bagaimana mencoba tim dokter menyeimbangkan kandungan kalsium, kalium, dan komponen-komponen dalam darah saya melalui metode cuci darah yang akhirnya berhasil setelah cuci darah yang ketiga. Karena kondisi ini, jika mereka tidak dapat menyeimbangkan kondisi darah, juga berbahaya bagi organ tubuh saya. Baru setelah mereka dapat melakukan cuci darah dan mereka mengatakan bahwa kondisinya membaik antara komponen-komponen dalam darah, mereka melakukan bone marrow atau sampel untuk menganalisa jenis kanker apa yang mereka sangkakan dalam diri saya. 3 hari kemudian mereka datang dan memberitahukan jenis kanker yang ada dalam diri saya, yaitu multiple myeloma. Program terapi yang saya dapatkan dari awal ketika saya diagnosa multiple myeloma adalah program radiation atau penyinaran. Itu berlangsung sekitar 10 kali setiap hari, jadi selama 10 hari. Kemudian kemoterapi berlangsung sekitar 21 hari untuk 1 kali fase. Itu ada beberapa fase kemoterapi, kalau tidak salah ada 4 kali kemoterapi. Kemudian terapi antibodi, dan juga pada saat ini saya akan menjalani
stem cell terapi. Ya, berbagai terapi juga saya sedang jalankan. Saya menjalankannya dengan positif, dengan penuh harapan akan kesembuhan. Oke, terima kasih Sam untuk bincang-bincangnya ini. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat dan kita akan ketemu kembali. Terima kasih. Oke, gitu dulu Yus. Terima kasih udah mau berbagi cerita ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua yang nonton tuh. Tetap semangat dan jangan lepas pengharapan.